Pagi itu begitu bening di lereng Gunung Kenanga. Mentari muda menumpahkan sinar keemasannya, menyingkap kabut dan embun yang menggantung di pucuk-pucuk ilalang. Setiap tetes embun berkilau, seperti permata, menghiasi bunga kenanga, melati, dan cempaka yang baru saja merekah. Hutan itu laksana surga yang hidup, seakan baru saja diciptakan kembali oleh tangan Sang Hyang Widi. Suara ayam hutan memecah keheningan, disusul kicauan burung-burung kecil yang bertingkah riang menyambut hari. Angin pagi berhembus membawa aroma tanah basah dan wangi dedaunan muda. Di atas batu datar, di tengah hutan yang lebat, berdirilah seorang bocah kecil berusia 7 tahun. Kulitnya bersih, rambutnya hitam legam, matanya tajam, namun lembut seperti air telaga. Anak itu bernama Jaka Wulung, namun orang-orang dusun di kaki gunung lebih mengenalnya dengan sebutan bocah sakti Gunung Kenanga. Sejak fajar pertama hingga matahari meninggi, Jaka selalu berdiri tegak menghadap timur, menyambut cahaya matahari dalam diam. Setelah itu, ia duduk bersila di atas batu besar, menutup mata, bernapas perlahan, seolah menyatu dengan cahaya sang surya. Setiap pagi, tubuhnya bermandikan peluh seolah sedang menimba tenaga dari alam. Di malam bulan purnama, ia pun bertelanjang dada di batu itu, menyerap cahaya rembulan hingga tubuhnya berkilau lembut. Tanpa disadarinya, hawa murni dari matahari dan bulan menyatu dalam dirinya, membentuk tenaga dalam alami yang kelak dikenal sebagai Aji Suryaningrat. Penduduk sekitar gunung percaya, bocah itu bukan manusia biasa. Mereka sering datang meminta daun atau akar obat darinya. Jaka Wulung mampu mengenali khasiat setiap tumbuhan hanya dengan mencium aromanya. Ia memberi obat kepada siapapun tanpa pamrih, tanpa meminta imbalan. Karena itu, orang-orang dusun menyanjungnya seperti anak titisan dewa. Namun, di balik keajaiban itu tersimpan kisah pilu. 2 tahun sebelumnya, ketika masih berusia 5 tahun, Jaka Wulung menyaksikan orang tuanya dibunuh oleh 3 perampok yang menyerang rumahnya di kota Giri Lenggang. Trauma yang mendalam membuatnya kehilangan suara dan melarikan diri hingga tiba di hutan 1000 kenanga. Di sanalah ia tinggal seorang diri, menemukan kedamaian di tengah alam yang sunyi. Dengan naluri alami dan warisan ilmu dari ayahnya yang seorang tabib, Jaka belajar mengenali daun, akar, dan bunga yang memiliki daya penyembuh. Ia menanam dan merawat tumbuhan obat di sekitar gua tempat tinggalnya. Hari-harinya diisi dengan berendam cahaya matahari, meracik ramuan, dan menolong siapapun yang datang memohon pertolongan. Tanpa ia sadari, tubuh mungilnya semakin kuat, pernafasannya panjang dan teratur, dan mata batinnya mulai terbuka. Setiap hembusan angin, setiap getar daun, terasa berbicara kepadanya. Jaka Wulung telah menjadi satu dengan alam. Maka sejak itu, masyarakat di lereng Gunung 1000 Kenanga menyebutnya bocah sakti dari Gunung Kenanga, penolong tanpa nama yang dipercaya sebagai titisan para pertapa purba. Menjelang tengah hari, hawa di hutan Kenanga mulai hangat. Dari arah jalan setapak di tepi sungai, tampaklah beberapa penduduk desa datang bergantian membawa luka dan penyakit, memohon pertolongan pada bocah sakti yang tinggal di gua batu. Jaka Wulung menyambut mereka dengan ramah, memeriksa luka-luka, memberi ramuan dari daun sambiloto, akar kayu langit, dan getah kemuning. Ia menolak setiap pemberian, hanya tersenyum dan berucap lembut, "Alam telah menyediakan segalanya, aku hanya menyalurkan berkatnya." Setelah orang terakhir pulang, datanglah seorang lelaki, bertubuh tinggi besar, berpakaian rombeng, dan bersenjata golok pendek, berpamor. Langkahnya pincang, napasnya berat, dan wajahnya gelap terbakar matahari. Begitu tiba di depan gua, ia roboh tersungkur dan merintih, "Anak sakti,
Tolonglah aku." Jaka Wulung segera menghampiri, melihat pahanya robek dalam dan membiru, tanda jelas terkena racun besi hitam. Ia menghela napas pelan. "Luka ini parah. Bukankah 2 bulan lalu engkau juga datang ke sini karena tanganmu terkena senjata beracun?" Lelaki itu menatap bocah itu dengan kagum. "Benar, engkaulah yang menolongku saat itu. Aku Ki Macan Kendeng, perampok dari Bukit Kendeng. Dulu aku diserang seorang nenek tua yang ternyata pendekar sakti. Kini aku celaka lagi karena mencoba merampok seorang kakek pembawa peti emas. Pedangnya mengandung racun luar biasa. Kalau tidak engkau tolong, aku mati." Jaka Wulung memeriksa luka itu dengan tenang. "Ki Macan, mengapa kau masih saja menyakiti orang lain? Alam tak menyukai darah dan dendam. Bila engkau terus bertarung, racun dari dalam dirimu takkan pernah sembuh." Lelaki besar itu terdiam, lalu menunduk. "Kau benar, bocah suci. Tapi dunia begini kejam. Aku hidup dari pedangku." Jaka tidak menanggapi. Ia mengambil sejumput bubuk akar putih, menaburkan ke luka yang sudah dibuka lebar. Seketika Ki Macan menjerit keras. "Aduh, seperti disengat ribuan lebah." "Bertahanlah, nyeri itu bukan hukuman, melainkan tanda bahwa racun sedang pergi," ujar Jaka lembut. Ia menutup luka itu dengan 4 helai daun pinang yang diremas, lalu menambahkan, "Minumlah air rebusan akar ini. Dalam 7 hari, racunmu akan hilang." Ki Macan menatap bocah itu lama, lalu berkata dengan suara berat, "Andai aku punya anak sepertimu, mungkin aku takkan sesesat ini." "Terima kasih Jaka Wulung, tapi dengarlah, aku datang membawa kabar penting." Jaka mengangkat kepala, alisnya berkerut. "Kabar apa, Ki Macan?" "Namamu sudah menggemparkan dunia persilatan. Para perguruan dan jawara ingin mencari bocah sakti dari Gunung Kenanga. Ada yang ingin menjadikanmu murid, tapi 2 di antaranya bukan manusia baik-baik." "2 orang itu?" "Yang satu, kakek pengemis yang disebut Ki Tambak Sewu, ketua perguruan pengemis 8 bayangan. Wajahnya tampak lembut, tapi hatinya sekejam ular laut. Yang kedua, perempuan cantik bernama Dewi Lembayung, pendekar misterius yang menutupi wajahnya dengan kerudung. Katanya ia menuntut ilmu dari darah bocah suci." Jaka menatap lurus ke depan. "Aku tidak punya musuh. Tak ada alasan bagi siapapun untuk mencelakaiku." Ki Macan menggeleng lirih. "Kau masih polos, bocah suci. Dunia persilatan tak selalu berjalan di atas niat baik. Jika 2 iblis itu turun gunung, mereka bisa menelanmu hidup-hidup." Jaka hanya tersenyum tipis. "Aku tidak akan pergi dari sini. Banyak orang desa yang membutuhkan obat. Kalau ajal datang, aku akan menyambutnya di tanah ini." Ki Macan berdiri dengan susah payah, menatap anak kecil itu penuh haru. "Sungguh luar biasa. Semoga angin gunung melindungimu, Jaka Wulung. Kalau nanti 2 iblis itu datang, ingatlah kata-kataku. Dunia ini akan bergetar karena kehadiran mereka." Lelaki besar itu pergi tertatih, meninggalkan hutan dengan hati gelisah. Di belakangnya, Jaka Wulung kembali duduk bersila di atas batu, menghadap mentari sore, membiarkan sinarnya menimpa wajahnya yang tenang, wajah seorang anak yang ditakdirkan menjadi legenda. Beberapa pekan setelah kepergian Ki Macan Kendeng, suasana hutan Kenanga tetap tenang. Pagi-pagi sekali, angin gunung membawa aroma bunga liar dan bunyi kicau burung bersahut-sahutan. Namun di kejauhan, dari arah timur kaki gunung, tampak berjalan perlahan seorang kakek tua berpakaian tambal sulam. Tongkat hitam di tangannya tampak usang, namun setiap kali ujungnya menjejak tanah, tanah itu terbelah dan batu menjadi retak. Dialah Ki Tambak Sewu, pengemis sakti yang namanya menebar ngeri di dunia persilatan. Meski wajahnya tampak teduh dan penuh senyum,
Tak seorang pun pendekar berani memandang matanya lebih dari satu kedipan. Sebab di balik keramahannya tersembunyi ilmu tapak darah Arjuna Kala, sebuah aji pamungkas yang dapat merontokkan nyawa hanya dengan satu sentuhan. Sambil berjalan, Ki Tambak Sewu bersenandung lirih. Apa arti hidup bila tak bersenang-senang? Apa arti ilmu bila tak menguasai dunia? Berlayar di lautan nafsu, mati pun bukan halangan. Nada nyanyiannya lembut, tapi bagi yang peka, ada hawa dingin yang menyelinap di antara tiap baitnya. Setiap hentakan tongkatnya membuat tanah bergetar halus, tanda bahwa tenaga sakti dalam tubuhnya sudah melampaui batas manusia biasa. Belum jauh ia melangkah, tampak 13 bayangan berkelebat dari arah utara. Mereka adalah para pendekar muda dari perguruan Lembah Giri Wulung yang dipimpin oleh seorang pemuda tampan bermata tajam bernama Raksa Jaya. Di antara mereka, satu-satunya perempuan adalah Dewi Larasati, murid termuda namun paling berani. Ke-13 murid ini dikenal dengan julukan 13 pendekar Lembah Giri. Raksa Jaya mengangkat tangan memberi isyarat berhenti. Lihat, tanah ini berlubang-lubang. Hanya ujung tongkat orang sakti yang bisa menembus batu seperti ini. Dewi Larasati menunduk memeriksa bekas jejak itu. Tak salah lagi, itu jejak Ki Tambak Sewu. Kita harus mencegahnya masuk ke hutan kenanga. Mereka bergegas mengejar. Tak lama terdengar nyanyian lirih sang kakek. Begitu jarak cukup dekat, mereka berloncatan ringan dengan jurus langkah angin wulung mengurung Ki Tambak Sewu dari 4 penjuru. Kakek itu berhenti, tersenyum. Apakah kalian rombongan pelaku sandiwara yang hendak menagih upah? Sayang, aku tak punya uang. Raksa Jaya melangkah maju dengan hormat. Ki Tambak Sewu, kami murid-murid perguruan Lembah Giri Wulung. Kami mendengar Anda hendak mencari Jaka Wulung, bocah sakti dari hutan kenanga. Kami mohon, jangan celakai dia. Kakek itu menatap mereka satu-satu. Senyumnya tetap, tapi sorot matanya mulai dingin. Anak-anak muda, siapa kalian berani menasihati orang tua sepertiku? Kalau aku memang hendak menemuinya, apa urusannya dengan kalian? Dewi Larasati tidak bisa menahan diri. Kami tahu niatmu, Ki Tambak Sewu. Kau ingin menyempurnakan ilmu tapak darah Arjuna Kala yang konon menuntut darah anak suci sebagai tumbalnya. Raksa Jaya terkejut mendengar keberanian adik seperguruannya itu. Tapi kata sudah terucap. Wajah Ki Tambak Sewu berubah, senyumnya memudar, berganti dengan tawa bergemuruh yang mengguncang hutan. Hahaha, kalian tahu banyak. Ya, benar. Dan bocah itu, Jaka Wulung, akan menjadi batu loncatanku menuju kesempurnaan. Iblis busuk, seru Raksa Jaya sambil mencabut pedangnya. Kalau begitu, kami yang akan menghalangimu. Dengan teriakan serempak, 13 pendekar mengurungnya. Pedang-pedang pusaka mereka berkilau, membentuk formasi rangkaian bintang wulung, ilmu pedang gabungan khas perguruan mereka. Ki Tambak Sewu hanya mengibaskan tangan. Jadi kalian ingin mati muda? Tongkat hitamnya bergerak cepat seperti ular, memukul udara dan menangkis serangan bertubi-tubi. Suara logam beradu bertalu-talu, namun tak satu pun pedang mampu menembus pertahanannya. Raksa Jaya memberi aba-aba, gunakan formasi 9 matahari. Mereka segera berputar cepat, menyerang bergantian dari segala arah. Ki Tambak Sewu sempat kewalahan, tapi wajahnya tetap tenang. Tiba-tiba tangan kirinya berkilat merah darah, tanda tapak darah Arjuna. Kala siap dilepaskan. Hati-hati, itu ajian maut, teriak Raksa Jaya. Seketika terdengar ledakan kecil. 3 orang pendekar terlempar, darah muncrat dari dada mereka, dan tubuhnya seketika membeku. 5 bekas jari merah tampak membara di kulit mereka. Dalam sekejap, 3 pendekar muda gugur. Astaga, Dewi Larasati menutup mulutnya ngeri. Namun Ki Tambak Sewu tertawa lebar.
Hehehehe, ilmu pedang kalian indah, tapi tak cukup untuk menyentuh bayanganku. Raksa Jaya berteriak lantang. Kawan-kawan, bentuk pusaran angin wulung. Jangan beri dia celah. 10 pendekar tersisa menyerang serentak. Formasi itu membuat tanah berguncang, dedaunan beterbangan. Tapi setiap kali pedang mereka menyambar, tongkat hitam itu selalu datang lebih cepat, mematahkan serangan mereka satu persatu. Dalam waktu singkat, Ki Tambak Sewu mengamuk. Suaranya menggelegar, tapak darah Arjuna kala buka pintu neraka. Ledakan tenaga dalam melanda lembah. Dalam 3 kedipan mata, 12 pendekar rebah tak bernyawa. Hanya Dewi Larasati yang masih berdiri gemetar, darah menetes di sudut bibirnya. Kakek itu mendekat perlahan. Heh, gadis secantikmu sayang bila mati. Kau akan kupelihara agar kelak menjadi muridku. Lebih baik aku mati, iblis tua. Pedangnya terlepas, tapi ia menolak menyerah. Ia berlari hendak membenturkan diri ke batu karang, namun tiba-tiba tubuhnya terhenti. Kakek itu telah menangkapnya dan menatapnya dengan mata menyala. Hahaha, gadis keras kepala. Dunia akan menjadi tempat yang menarik dengan murid sepertimu. Suara tawa itu menggema panjang di seluruh lembah, diiringi hembusan angin yang membawa hawa dingin dan aroma darah. Dari kejauhan, seekor elang hitam melintas di langit senja, pertanda bahwa hutan Kenanga akan segera dilanda masa kelam. Senja merunduk di balik lereng Gunung Kenanga. Langit berwarna tembaga, dan bau amis darah masih menguap dari lembah tempat pertarungan besar itu terjadi. Tubuh 12 pendekar muda tergeletak berserakan di atas rerumputan, sebagian mulai membiru, sebagian lain sudah dikerumuni lalat hutan. Di tengah lingkaran mayat itu, seorang perempuan muda terbaring lemah. Dewi Larasati, murid termuda perguruan lembah Giri Wulung, hampir tak sanggup bernapas. Kulitnya pucat, bibirnya pecah, dan tubuhnya dipenuhi luka memar. Selama 3 hari 3 malam, ia disekap dan dihina oleh Ki Tambak Sewu, manusia berhati iblis yang telah menghancurkan kehormatannya. Pagi ketiga, kakek itu meninggalkannya begitu saja, dengan tawa panjang yang menggema di seluruh lembah. Hahaha, kalau kau ingin balas dendam, datanglah ke Gunung Tambak Sewu, Nona Manis. Aku akan menantimu. Tinggallah Dewi Larasati sendirian, rebah di antara jasad 12 saudara seperguruannya. Udara pagi terasa membeku, tapi di dalam dadanya menyala bara dendam yang lebih panas dari api neraka. Ia menatap langit dengan mata sayu, namun tajam. Wahai para saudara seperguruanku, dengarlah sumpahku, bisiknya serak. Aku, Dewi Larasati, bersumpah atas darah dan air mata ini. Takkan berhenti hidup sebelum Ki Tambak Sewu merasakan penderitaan 1000 kali lipat dari apa yang kalian alami. Bila aku gagal, biarlah bumi menelanku dan rohku tak diterima langit. Tangannya yang bergetar menggenggam pedang patah peninggalan Raksa Jaya, sang kakak tertua yang diam-diam dicintainya. Ia mencium bilah pedang itu, lalu mengiris telapak tangannya sendiri. Darah merah mengalir menetes ke tanah yang sudah hitam oleh darah para pendekar. Inilah sumpah darah lembah Giri, ikatan yang tak akan terhapus sebelum nyawaku lenyap. Tubuhnya limbung, tapi ia masih memaksa berdiri. Dari mayat Raksa Jaya, ia mengambil baju luar yang sudah robek-robek dan mengenakannya sebagai kain penutup tubuh. Kakang, aku berpakaian darimu, agar semangatmu hidup di dalamku. Katanya pelan, suaranya seperti lirih angin di antara pepohonan. Langit mendung, petir bergemuruh dari arah timur. Ia menengadah, matanya basah tapi bersinar. Langit menjadi saksi, bumi menjadi guru. Aku akan bangkit dari kehinaan ini dan menuntaskan dendam lembah Giri dengan tanganku sendiri. Dengan langkah goyah, Dewi Larasati meninggalkan lembah kematian itu.
Kakinya menapak di atas tanah berlumpur dan darah, menuju arah barat, ke hutan kenanga, tempat satu-satunya orang yang mungkin bisa menolongnya. Jaka Wulung, bocah suci yang dahulu disebut anak sakti Gunung Kenanga. 3 hari kemudian, Jaka Wulung sedang menjemur daun-daun obat di depan guanya ketika seekor burung gagak terbang rendah, berputar-putar di atas lembah. Ia merasakan hawa aneh, seperti angin membawa kabar duka. Tak lama kemudian, dari celah hutan, muncullah sosok perempuan, berjalan terpincang, wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan. Anak itu segera berlari menyambut. Siapa engkau? Wanita itu tersenyum lemah. Aku, Dewi Larasati, murid Lembah Giri. Aku datang mencari Jaka Wulung. Akulah Jaka Wulung, jawab bocah itu tenang. Kau terluka parah. Duduklah, biar kuobati. Dewi Larasati menatap bocah kecil itu lama. Dalam sorot mata anak itu, ia melihat sesuatu yang berbeda. Ketenangan yang lahir dari kedalaman jiwa, bukan dari usia. Ia pun menangis. Aku sudah kehilangan segalanya. Saudara seperguruanku terbunuh, kehormatanku dirampas, hidupku tak lebih dari debu. Jaka meletakkan tangannya di dada wanita itu, lalu berucap lembut. Tanah tak menghina debu, karena dari debu manusia lahir. Hidupmu belum berakhir, Dewi. Alam masih memberimu napas agar engkau dapat menunaikan tugas. Ia menyiapkan ramuan dari akar kemuning dan daun bidara, menempelkan di luka Dewi Larasati sambil melantunkan doa pendek dari ajaran Aji Rasa Jagat, ilmu pengendalian sukma yang ia pelajari sendiri melalui ketenangan alam. Dalam beberapa jam, napas Dewi Larasati mulai teratur. Tapi di balik matanya yang tenang, dendam telah tertanam dalam-dalam. Terima kasih, Jaka. Mulai hari ini, aku akan hidup hanya untuk 2 hal. Membalas kematian saudaraku dan melindungimu dari orang-orang yang ingin mencelakaimu. Jaka tersenyum samar. Kalau begitu, kita akan sama-sama belajar. Engkau menempuh jalan dendam, aku menempuh jalan keseimbangan. Semoga kelak kita bertemu di tengah, di mana dendam berubah menjadi keadilan. Mereka berdua memandang langit sore, cahaya jingga menembus celah pepohonan. Di balik ketenangan itu, Gunung Seribu Kenanga bersiap menyambut babak baru. Kebangkitan 2 jiwa yang ditakdirkan menantang kejahatan, satu dengan amarah, satu dengan cahaya. Terima kasih sudah menonton kisah ini. Jika kalian menyukainya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan perjalanan Dewi Larasati. Sampai jumpa di video berikutnya.